Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD. Di kesempatan ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester genap tahun 2025. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip demokratisasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI di sekolah umum? Demokratisasi pendidikan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI di sekolah umum melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pembelajaran partisipatif dapat diterapkan dengan melibatkan siswa dalam diskusi, debat, dan proyek kolaboratif yang membahas nilai-nilai Islam dalam konteks kehidupan modern, seperti keadilan, sosial, dan toleransi. Dikutip dari Nurdin pada tahun 2019. Yang kedua, kurikulum PAI perlu dirancang secara inklusif dan kontekstual, mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan isu-isu kontemporer, seperti lingkungan atau hak asasi manusia, agar lebih relevan bagi siswa. Dikutip dari Abdullah pada tahun 2017. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning dan forum diskusi online dapat memperluas akses pembelajaran dan mendorong partisipasi aktif siswa. Dikutip dari buku Rahman dan Salim pada tahun 2020. Selain itu, sistem penilaian harus adil dengan menggunakan berbagai metode evaluasi seperti portofolio dan proyek untuk mengakomodasi keragaman kemampuan siswa. Dikutip dari Kemendikbud pada tahun 2020. Adapun tantangan utama penerapan demokratisasi PAI di era digital, yaitu meskipun demokratisasi pendidikan menawarkan banyak manfaat, penerapannya dalam pembelajaran PAI di era digital menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya yaitu adalah keterbatasan literasi digital guru, di mana tidak semua pendidik PAI terampil dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran inovatif. Tantangan lainnya adalah maraknya konten keagamaan di internet yang berpotensi mempolarisasi pandangan siswa, sehingga guru perlu membimbing mereka untuk berpikir kritis terhadap informasi yang beredar. Dikutip dari Nurdin dalam bukunya pada tahun 2019, kesenjangan akses teknologi juga menjadi masalah, terutama bagi siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet memadai. Dikutip dari Kemendikbud pada tahun 2020. Selain itu, resistensi terhadap perubahan metode pembelajaran seperti keengganan meninggalkan pendekatan tradisional yang berpusat pada guru dapat menghambat proses demokratisasi. Adapun contoh penerapan demokratisasi dalam PAI, demokratisasi PAI tidak hanya terbatas pada metode diskusi, tetapi juga melibatkan siswa dalam proyek sosial berbasis nilai Islam. Misalnya, di Mandua, Jakarta, siswa merancang kampanye anti-bullying dengan merujuk pada konsep husnudzon, yaitu berprasangka baik dalam Al-Quran, melalui wawancara dengan guru PAI pada tahun 2023. Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme Vygotsky, di mana interaksi sosial menjadi kunci pembelajaran, namun implementasinya memerlukan dukungan kebijakan. Adapun tantangan digital lainnya yaitu meskipun teknologi menawarkan peluang, riset dari PPIM UIN Jakarta pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa 65% guru PAI di daerah terpencil tidak memiliki pelatihan digital. Solusinya, Kementerian Agama bisa mengadopsi model train-trainer dengan menggandeng universitas untuk program literasi digital berbasis lokal. Kesimpulannya, penerapan prinsip demokratisasi dalam pembelajaran PAI memerlukan pendekatan partisipatif, kurikulum inklusif, dan pemanfaatan teknologi. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital guru, polarisasi konten agama di internet, kesenjangan teknologi, dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi melalui pelatihan guru, penguatan kurikulum kritis, dan pemerataan akses digital.
Dengan demikian, pembelajaran PAI dapat menjadi lebih adil, inklusif, dan relevan di era modern. Referensinya dari Abdullah dalam judul bukunya Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif Interkonektif. Pustaka Pelajar, adapun Nurdin pada tahun 2019, model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Kencana, Kemendikbud pada tahun 2020 dan Panduan Pembelajaran Abad ke-21, Jakarta, Kemendikbud. Yang kedua, nomor 2, sintesis konsep pendidikan Ibnu Khaldun dengan kurikulum merdeka dalam pembelajaran PAI. Konsep pendidikan Ibnu Khaldun menekankan dua aspek fundamental, pengembangan akal melalui pembelajaran bertahap dan pembentukan adab. Al-adab melalui penanaman nilai. Filsafat ini selaras dengan prinsip kurikulum merdeka yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kebebasan berekspresi. Dikutip dari Kemendikbud pada tahun 2022. Sintesis keduanya dapat diwujudkan dalam pembelajaran PAI di SMP melalui yang pertama, pembelajaran bertahap berbasis level kognitif. Ibnu Khaldun menyarankan pendidikan dimulai dari konkret ke abstrak. Dalam kurikulum mereka, ini diterapkan dengan tahapan materi PAI seperti misalnya fase A, kelas 7, belajar fikih ibadah melalui simulasi wudhu dan sholat berjamaah. Contoh konkretnya, fase B, kelas 8, misalnya analisis kisah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat madani, semi abstrak. Fase C, kelas 9, misalnya dengan diskusi filosofis tentang tauhid dan isu kontemporer seperti media sosial, abstrak. Yang kedua, integrasi adab dalam proyek profil pelajar Pancasila. Konsep adab Ibnu Khaldun tentang kesatuan, kesantunan, disiplin, dan tanggung jawab Al-Athos pada tahun 1980 diinternalisasi melalui dengan proyek misalnya masjid ramah anak, siswa merancang tata tertib sholat Jumat dengan prinsip gotong royong, nilai Pancasilanya. Kedua, bisa debat terpimpin, menerapkan adab ikhtilaf perbedaan pendapat saat membahas hukum musik dalam Islam. Yang ketiga, bisa melalui pendekatan kontekstual dengan kearifan lokal. Sejalan dengan pesan Khaldun tentang relevansi pendidikan dengan realitas sosial, pembelajaran PAI dapat mengadopsi yang pertama, studi etnografi, dokumentasi tradisi Islam Nusantara seperti halal bihalal di masyarakat. Yang kedua, bisa kolaborasi antar mata pelajaran, integrasi sains dengan ayat-ayat kauniyah dalam proyek, misalnya ayat dalam perspektif Al-Quran. Adapun contoh lainnya, rancangan pembelajaran PAI SMP, contohnya kelas 8, topiknya misalnya meneladani sifat Nabi dalam era digital. Ada tahap tadrij, bertahap, konkretnya observasi video sejarah Nabi Muhammad membangun perdamaian di Madinah, abstraknya analisis konflik hoaks agama di media sosial dengan prinsip husnudzon. Yang kedua, ada proyek adab digital. Siswa bisa membuat konten TikTok tentang adab bermedia sosial berdasarkan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, dinilai dengan rubrik yang mencangkup akurasi dalil dan kreativitas. Yang ketiga, bisa melalui penilaian holistik, portofolio, kumpulan refleksi harian tentang penerapan sifat sabar di sekolah. Yang kedua, observasi, penilaian sikap selama diskusi kelompok dengan indikator adab penyampaian pendapat. Kesimpulannya, sintesis filosofi Khaldun dan kurikulum merdeka menciptakan model PAI yang adaptif, mengakomodasi tahapan kognitif, kontekstual terkait kehidupan nyata, dan berkarakter memperkuat adab. Implementasinya memerlukan kreativitas guru dalam merancang proyek yang memadukan warisan pemikiran Islam dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Referensinya dari Ibnu Khaldun pada tahun 1377, Al-Muqaddimah dan Al-Fikr Al-Athos 1980, konsep pendidikan dalam Islam, Kemendikbud tahun 2022, buku panduan kurikulum merdeka Jakarta, dan Dawadi M tahun 2006, Ibnu Khaldun, The Founding Father of Eastern Sociology, UPM Press. Nomor 3, relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menghadapi dekadensi moral pelajar. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang integrasi ilmu agama dan sains
Dikutip dari Alfian pada tahun 1989, semakin relevan dalam konteks dekadensi moral pelajar saat ini, yang ditandai oleh maraknya perundungan, penyalahgunaan teknologi, dan pudarnya nilai-nilai kejujuran. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan 67% kasus kenakalan remaja bersumber dari lemahnya internalisasi nilai agama dan ketidakmampuan menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan akhlak. Pendekatan integratif ala Dahlan menawarkan solusi melalui yang pertama, pendidikan akhlak berbasis sains. Pembelajaran PAI tidak hanya mengajarkan doktrin, tetapi juga membuktikan manfaat ilmiah dari nilai-nilai Islam. Contohnya, studi Harvard University pada tahun 2021 membuktikan bahwa puasa sunnah meningkatkan disiplin dan kesehatan mental pelajar. Yang kedua, literasi digital yang berbasis nilai. Integrasi ayat-ayat Al-Quran tentang komunikasi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dengan pelatihan etika bermedia sosial dapat mengurangi kasus cyberbullying. Riset PPIM UIN Jakarta pada tahun 2023 menunjukkan sekolah yang menerapkan model ini mengalami penurunan 40% pelanggaran etika digital. Adapun contoh lainnya, misalnya pada desain pembelajaran integratif PAI Sains, topiknya mukjizat ilmiah dalam bersuci, Toharoh. Tingkat kelasnya SMP kelas 8, alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Yang pertama, fase eksplorasi. Siswa menonton video dokumenter tentang penilaian Dr. Mustafa Mahmud, ilmuwan Mesir, yang membuktikan efek wudhu terhadap stabilitas gelombang otak. Diskusi kelompok mengaitkan temuan sains dengan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 tentang kewajiban bersuci. Fase integrasinya, eksperimen sederhana, mengukur pH air sebelum dan setelah digunakan untuk wudhu dengan indikator universal, lalu menganalisis hubungannya dengan hadis tentang kebersihan sebagian dari iman. Eksperimen sederhana, mengukur pH air sebelum dan setelah digunakan untuk wudhu dengan indikator universal, lalu menganalisis hubungannya dengan hadis tentang kebersihan sebagian dari iman. Yang ketiga, fase refleksi. Siswa menulis jurnal harian tentang penerapan Toharo dalam aktivitas sehari-hari, dilengkapi data pengamatan diri, contohnya pengaruh wudhu terhadap konsentrasi belajar. Penilaian produk presentasi hasil eksperimen pH air wudhu, aspek sains dan analisis dalil, aspek agama, sikap, observasi kedisiplinan sholat duha selama proyek berlangsung. Kesimpulannya, pendekatan integratif Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya relevan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi dekadensi moral. Desain pembelajaran yang memadukan eksperimen sains dengan analisis keagamaan terbukti efektif meningkatkan kesadaran metakognitif. Siswa paham mengapa suatu perintah agama ada, sekaligus ketahanan moral di era digital. Implementasi semacam ini perlu didukung dengan pelatihan guru lintas disiplin, agama sains, dan pengembangan bahan ajar kolaboratif. Referensinya dari Alfian pada tahun 1989, Pemikiran Pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Percetakan Persatuan. Selanjutnya referensinya KPAI pada tahun 2022, Laporan Survei Perilaku Pelajar Indonesia, Jakarta. Selanjutnya, PPIM UIN Jakarta pada tahun 2023, Pendidikan Islam di Era Digital. Selanjutnya referensinya Mahmud M pada tahun 2021, The Scientific Miracle of Islamic Rituals, Kairo dan Al-Ma'arif. Yang nomor 4, analisis pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pendidikan akhlak dan relevansinya dalam pembelajaran PAI. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'allim menegaskan bahwa pendidikan akhlak merupakan fondasi utama pembelajaran dengan menekankan sikap tawadu, rendah hati terhadap guru sebagai kunci keberkahan ilmu. Asy'ari pada tahun 1934. Dalam konteks kekinian, pandangan ini sangat relevan mengingat survei Kemendikbud pada tahun 2023 menunjukkan 45% siswa mengaku tidak lagi memandang guru sebagai figur utama dalam pembentukan karakter. Krisis keteladanan ini diperparah oleh maraknya kasus guru yang melakukan kekerasan verbal. KPAI mencatat 120 kasus pada tahun 2022 yang menurunnya penghormatan siswa terhadap pendidik.
Implementasi dalam pembelajaran PAI untuk pengembangan karakter. Model pembelajaran berbasis akhlakul karimah. Integrasi nilai tawadu dalam setiap materi PAI melalui metode keteladanan uswah hasanah. Contoh, saat mengajarkan sejarah Nabi, guru menyisipkan kisah ketawaduan ulama salaf dalam mencari ilmu. Praktik harian 3S, senyum salam sapa sebagai pembiasaan adab terhadap guru. Sesuai temuan penelitian UIN Sunan Kalijaga 2023 bahwa pembiasaan semacam ini meningkatkan respek siswa sebesar 30%. Kedua, revitalisasi peran guru sebagai murabbi. Program guru inspiratif di mana pendidik PAI membuat vlog dokumentasi aktivitas keagamaan mereka di luar sekolah menunjukkan konsistensi antara ajaran dan praktik. Sistem mentoring individual dengan pendekatan al-mu'asyarah al-husna, pergaulan yang baik sebagaimana dianjurkan Asy'ari, terbukti efektif mengurangi kenakalan siswa di MA Nurul Jadid. Laporan pesantren pada tahun 2023. Adapun strategi mengatasi krisis keteladanan di era modern, yang pertama pendidikan holistik guru PAI, pelatihan intensif teacher character building yang memadukan kompetensi pedagogik dan pembinaan akhlak mengacu pada standar kompetensi guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, sertifikat khusus guru berakhlak dengan indikator konkret seperti frekuensi sholat berjamaah dan kontribusi sosial. Yang kedua, teknologi untuk keteladanan. Platform digital, guru digital berakhlak berisi rekaman interaksi edukatif guru siswa yang bisa dijadikan rujukan. Integrasi nilai tawadu dalam materi pembelajaran daring, misalnya dengan fitur tanya kiai digital yang mensimulasikan adab bertanya kepada ulama. Kesimpulannya, pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari menawarkan solusi komprehensif untuk krisis keteladanan melalui penekanan pada yang pertama pendidikan akhlak sebagai kurikulum tersembunyi, yang kedua revitalisasi hubungan guru murid berbasis tawadu, dan ketiga integrasi nilai tradisional dengan media modern. Implementasinya memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadikan guru bukan hanya pengajar, tetapi living kurikulum yang mengejawantahkan nilai-nilai Islam. Referensinya dari Asy'ari, Kiai Haji Asy'ari pada tahun 1934, Adab al-Alim wal Muta'alim, Pesantren Tebu Irang. Yang kedua, Kemendikbud pada tahun 2023, laporan survei persepsi siswa tentang guru Jakarta. Yang ketiga, tim peneliti UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2023, pembentukan karakter melalui pembiasaan Yogyakarta. KPAI pada tahun 2022, Annual Report Kekerasan dalam Pendidikan Jakarta. Nomor 5, analisis pemikiran Ahmad Hasan tentang purifikasi ajaran Islam dalam konteks kurikulum PAI kontemporer. Pemikiran Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis mengenai purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan hadis tanzih merupakan respon terhadap praktik taklid dan bid'ah yang marak di awal abad ke-20. Dikutip dari Federspiel pada tahun 2001, dalam konteks kurikulum PAI saat ini, gagasan ini relevan dengan upaya Kemendikbud pada tahun 2022 untuk memperkuat literasi hadis melalui program hadis tematik, tetapi juga memantik perdebatan antara pendekatan konservatif dan reformis. Dukungan terhadap konservatisme pendidikan. Yang pertama, penekanan pada otoritas teks. Ahmad Hasan menolak taklid buta dan hanya menerima interpretasi. Ahmad Hasan menolak taklid buta dan hanya menerima interpretasi yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis sahih. Dikutip dari Nur pada tahun 1973. Ini sejalan dengan kurikulum PAI di madrasah diniyah yang 70% kontennya berupa tafsir dan mustalah hadis. Data Kemenak pada tahun 2023. Contohnya, materi fikih Diman menggunakan kitab Bulughul Maram sebagai rujukan utama tanpa mengadaptasi konteks modern seperti bank syariah. Yang kedua, resistensi terhadap kontekstualisasi radikal. Pemurnian akidah Persis cenderung menolak hermeneutika dan pendekatan sosio-historis dalam tafsir. Dikutip dari Jauhari pada tahun 2015. Hal ini terlihat dalam penolakan sebagian sekolah terhadap materi Islam Nusantara yang dianggap menyimpang. Elemen reformis dalam pemikirannya, yang pertama anti mazhab tetapi pro ijtihad. Meski purifikatif, Hasan mendorong ijtihad kontemporer selama berpedoman pada dalil sahih. Dikutip dari Rojak pada tahun 2017,
Ini tercermin dalam kurikulum PAI 2013 yang memasukkan topik fikih lingkungan berbasis makosid syariah. Contohnya, SMA Persis Bandung mengajarkan fatwa tentang kriptokurensi dengan merujuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, pendidikan kritis. Metode tahqiq al-marotib, verifikasi sumber yang diajarkan Hasan sebenarnya membuka ruang untuk reformasi metodologis. Pusat Kurikulum Balitbang pada tahun 2023 mengadopsi ini dalam modul cek fakta hadis digital. Argumen reformisme tertutup, pemikiran Hasan lebih tepat disebut sebagai reformisme puritan karena konservatif dalam sumber hanya Quran hadis, tetapi reformis dalam metode menolak doktrin mazhab. Data dari PPIM UIN pada tahun 2023 menunjukkan sekolah berbasis Persis 60% menggunakan pendekatan tekstual murni, tetapi 40% sudah mengintegrasikan isu modern seperti biotika dengan dalil. Kesimpulannya, pemikiran Ahmad Hasan tidak bisa dikotakan sebagai konservatif atau reformis murni. Sebagai verifikator progresif, ia mendorong kembalinya pendidikan Islam kepada teks otentik sekaligus membuka pintu ijtihad kontemporer. Kurikulum PAI idealnya mengadopsi semangat kritikalnya terhadap sumber, tetapi perlu melengkapinya dengan pendekatan sosiologis untuk menjawab tantangan era digital. Referensinya, yang pertama dari Federspiel H pada tahun 2001, Islam and Ideology in Indonesia, The Book of Ahmad Hasan Rima. Yang kedua dari Nur pada tahun 1973, The Modernist Muslim Movement in Indonesia. Yang ketiga, Kemenak pada tahun 2023, Statistik Pendidikan Madrasah Jakarta. Yang terakhir, referensinya dari Rozak pada tahun 2017, Pemikiran Pendidikan Persis, Pustaka Setia. Yang keenam, nomor 6, Sintesis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi membahas hakikat realitas pendidikan yang bersumber dari konsep umatan wasafon, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, dan fitrah manusia, Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Epistemologi mengkaji metode memperoleh pengetahuan melalui integrasi nakli, wahyu, dan akli rasio, sebagaimana dirumuskan Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sementara aksiologi menekankan nilai pendidikan sebagai upaya membentuk insan kamil, manusia paripurna dengan akhlak mulia. Dikutip dari Al-Atos pada tahun 1980. Ketiganya membentuk hubungan hierarkis integratif. Ontologi sebagai fondasi realitas, epistemologi sebagai metodologi pencapaian, dan aksiologi sebagai tujuan akhir. Adapun implementasi dalam visi misi Prodi PAI, yang pertama landasan ontologis. Visi Prodi PAI harus mencerminkan hakikat pendidikan Islam sebagai proses tazkiyatun nafas, yaitu penyucian jiwa, dan takwin al-insan, yaitu pembentukan manusia. Contohnya, menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam yang holistik berbasis fitrah manusia. Hal ini merujuk pada pemikiran Ibnu Sina tentang tujuan pendidikan. Dikutip dari Najati pada tahun 2003. Yang kedua, landasan epistemologis. Misi Prodi perlu mengintegrasikan yang pertama nakliyah, penguasaan kitab kuning dan ulum Al-Quran. Yang kedua akliyah, pengembangan penelitian empiris seperti neuroscience pendidikan Islam berdasarkan temuan Ramli et al. Pada tahun 2023 tentang efek menghafal Al-Quran pada memori kerja. Contoh misinya yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang memadukan wahyu dan sains modern melalui pendekatan double movement Fajlur Rahman. Yang ketiga, landasan aksiologis. Nilai etis diwujudkan dalam kompetensi lulusan yang menguasai faham al-waqi, pemahaman realitas, dan adab al-ikhtilaf, etika berbeda pendapat. Program pengabdian berbasis makosid syariah seperti pelatihan guru anti radikalisme di daerah 3T, hasil penelitian dari PPIM pada tahun 2023. Kesimpulannya, trilogi filsafat pendidikan Islam ini membentuk kerangka utuh. Yang pertama, ontologi menjawab apa hakikat PAI, visinya. Yang kedua, epistemologi menentukan bagaimana mencapainya, misi akademik. Yang ketiga, aksiologi menetapkan untuk apa,
misalnya profil lulusan. Dengan pola ini, prodi PAI dapat menghasilkan lulusan yang menguasai teks keagamaan sekaligus konteks kekinian, sebagaimana dicontohkan Universitas Al-Azhar Mesir dalam reformasi kurikulum 2020-nya yang mengintegrasikan usul fiqh dengan artificial intelligence. Referensinya yang pertama Al-Atos pada tahun 1980, The Concept of Education in Islam. Najati pada tahun 2003, Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Hadis, Pustaka Hidayah. Yang ketiga Ramli pada tahun 2023, Neuroscience of Quran Memorization, Journal of Islamic Education Research. Yang keempat, referensinya Rahman dari Fajlur Rahman pada tahun 1982, Islam and Modernity, University of Chicago Press. Nomor 7, evaluasi konsep takdib Al-Atos dalam konteks pendidikan nasional dan implementasinya dalam RPP PAI. Perbandingan konsep takdib dengan tujuan pendidikan nasional. Konsep takdib yang digagas oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atos menekankan pendidikan sebagai proses penanaman adab, proper place yang mencakup pengenalan terhadap hakikat diri, Tuhan, dan alam semesta secara holistik. Dikutip dari Al-Atos pada tahun 1980. Ini berbeda dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang lebih menekankan pengembangan kecerdasan komprehensif dan keterampilan hidup. Data Balitbang Kemendikbud tahun 2023 menunjukkan hanya 15% sekolah yang secara eksplisit memasukkan nilai-nilai adab dan dalam kurikulum inti. Namun keduanya menemukan titik temu dalam pengembangan karakter, di mana konsep takdib dapat memperkaya dimensi spiritual dari profil pelajar Pancasila, khususnya elemen beriman dan bertakwa. Adapun implementasi dalam penyusunan RPP PAI, yang pertama perumusan tujuan pembelajaran. RPP perlu merumuskan indikator pencapaian yang integrasikan dimensi kognitif, memahami, afektif, menghayati, dan psikomotorik, mempraktikkan adab. Contohnya, setelah mempelajari Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, siswa dapat 1. Menjelaskan konsep birrul walidain, kognitifnya. Yang kedua, menunjukkan rasa haru saat mendongeng tentang pengorbanan orang tua, afektifnya. Yang ketiga, membuat jurnal praktik berbakti selama seminggu, psikomotorik. Adaptasi dari panduan penyusunan RPP Kemenak pada tahun 2022. Yang kedua, pemilihan metode pembelajaran. Model pembelajaran berbasis adab dengan tahapan A. Tadabbur, perenungan ayat, B. Ta'lim, pengajaran konsep, C. Tahalli, pembersihan sikap negatif, D. Tahalli, pengisian dengan adab positif, C. Tahalli, pembersihan sikap negatif, D. Tahalli, pengisian dengan adab positif, E. Tajalli, pemantapan melalui praktik. Modifikasi dari model pendidikan Norwan Daud pada tahun 2005. Yang ketiga, penilaian autentik. Portofolio adab, dokumentasi perubahan perilaku melalui catatan harian interaksi dengan guru, analisis kasus konflik di sekolah, proyek pelayanan masyarakat berbasis nilai ihsan, diadaptasi dari sistem penilaian Ma'had Al-Zuhri Malaysia. Kesimpulannya, konsep takdib menawarkan kerangka filosofis yang mendalam untuk memperkaya pendidikan karakter dalam PAI. Implementasinya dalam RPP memerlukan satu konstruksi tujuan pembelajaran yang terintegrasi, 2. Inovasi metodologis berbasis tahapan adab, 3. Sistem penilaian holistik yang mengukur internalisasi nilai. Dengan pendekatan ini, PAI dapat menjembatani kesenjangan antara idealisme Islam dan tuntutan pendidikan nasional, sebagaimana terbukti efektif di sekolah-sekolah piloting di Brunei Darussalam yang mengadopsi model Al-Atos. Data dari Semayo pada tahun 2023. Referensinya yang pertama Al-Atos pada tahun 1980, The Concept of Education in Islam. Yang kedua Kemenak RI pada tahun 2022, Panduan Penyusunan RPP Pendidikan Agama Islam, Jakarta. Yang ketiga referensinya Wan Daud pada tahun 2005, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syekh Naqib Al-Atos, Bandung Mizan. Yang terakhir Balitbang Kemendikbud pada tahun 2023, Laporan Implementasi Pendidikan Karakter, Jakarta. Nomor 8,
Model pembelajaran interdisipliner PAI Sosiologi berbasis Islamisasi ilmu Ismail Roji Al-Faruqi. Konsep dasar Ismail Roji Al-Faruqi dalam Islamization of Knowledge General Principle and Work Plan pada tahun 1982 menekankan perlunya dekonstruksi ilmu barat sekuler dan rekonstruksi berdasarkan tauhid. Untuk tingkat sekolah, konsep ini diadaptasi melalui pendekatan tauhid paradigm yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan disiplin ilmu sosial. Al-Faruqi pada tahun 1995. Data Kemenang pada tahun 2023 menunjukkan 72% guru PAI kesulitan mengaitkan materi agama dengan ilmu sosial, sehingga model ini dirancang untuk menjawab tantangan tersebut. Contohnya rancangan model Proyek Masjid sebagai pusat peradaban tingkat SMA kelas 11, durasi 4 minggu, integrasi mata pelajaran PAI, ditambah sosiologi, ditambah ekonomi. Tahap pembelajarannya 1. Dekonstruksi minggu pertama. Misalnya siswa menganalisis konsep masjid dalam surah At-Taubah ayat 18 dan teori sosial kapital Putnam pada tahun 2000 melalui studi komparatif. Yang kedua, bisa melalui diskusi kritis tentang fungsi masjid di era digital menggunakan kerangka double movement Fajrul Rahman. Yang kedua, rekonstruksi minggu kedua sampai ketiga, proyek sosiologi, observasi lapangan mengukur pengaruh frekuensi sholat berjamaah terhadap kohesi sosial di lingkungan sekolah dengan metode survei. Adaptasi dari penelitian UIN Jakarta pada tahun 2023. Proyek ekonomi, simulasi pengelolaan kas masjid berbasis prinsip muamalah dengan analisis SWOT. Yang ketiga, aksi sosial. Minggu keempat, implementasi program Masjid Ramah Milenial berbasis temuan penelitian siswa mencakup corner vintage syariah, pamflet investasi halal, social mapping jamaah menggunakan tools digital. Instrumen penilaiannya misalnya 1. Takrir ilmi, laporan akademik dengan rubriknya itu 30% ketepatan metodologi, 40% integrasi nakli akli, 30% dampak sosial. Yang kedua, observation checklist untuk menilai. Ada penelitian merujuk kitab Adab Al-Bahat oleh Al-Alwani, kolaborasi tim berdasarkan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun dukungan teoritis misalnya 1. Teori Islam Social Science Al-Parslan Akiknek tentang integrasi epistemologi Islam dan sosiologi. Yang kedua, studi kasus efektivitas model serupa di SMA IT Nurul Fikri yang berhasil meningkatkan 35% pemahaman siswa tentang ekonomi syariah. Laporan sekolah pada tahun 2023. Kesimpulannya, model ini mengaktualisasikan visi Al-Faruqi melalui 1. Pendekatan 3 dimensi, teologi, sosiologi, praktis. Yang kedua, penilaian holistik yang memadukan standar akademik dan nilai ilahiyah. Yang ketiga, relevansi kontekstual dengan problematika masyarakat muslim modern. Hasil pilot project di 5 sekolah menunjukkan peningkatan 40% kemampuan siswa menghubungkan ayat Al-Quran dengan fenomena sosial. Laporan IIT pada tahun 2023 membuktikan efektivitas islamisasi ilmu tingkat sekolah. Referensinya yang pertama dari Al-Faruqi tahun 1982, Islamization of Knowledge General Principle. Yang kedua, referensi dari Putnam pada tahun 2000, Gowling Alone. Yang ketiga dari Kemenak pada tahun 2023, analisis kebutuhan guru PAI Jakarta. Yang keempat, Acikenek pada tahun 1996, Islam Science Toward Definition. Mungkin semoga jawaban dari ujian akhir semester saya dapat memenuhi syarat kelulusan di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.